Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama ini tidak upload guys ya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini saya iseng-iseng coba bikin tema mengenai LGBT. Ini saya kasih judul risiko sakit yang diderita LGBT. Lagi rame banget LGBT ya. Dari pengertian dulu, LGBT menurut Wikipedia. LGBT adalah akronim dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an dan menggantikan frasa komunitas gay. Karena istilah ini dianggap lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan. Terus ada juga itu namanya LGBTQ. Q di sini artinya queer. Pria dan wanita yang tidak mengidentifikasi label utama. Ini yang kayak mahasiswa itu ya, yang diusir sama dosennya itu ya. Kamu laki-laki apa perempuan? Non biner katanya. Lalu apa itu kesehatan? Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, sehat didefinisikan sebagai suatu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Berangkat dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa kesehatan merupakan hal yang luas dan bukan hanya kesehatan secara fisik saja. Ini bisa dibagi tiga ya teman-teman. Pertama ada sehat secara fisik, memiliki arti bahwa kondisi di mana tubuh seseorang berada dalam keadaan sehat dan bugar. Lalu yang kedua ada sehat sosial, kondisi di mana seseorang mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar. Kemudian yang ketiga adalah sehat jiwa. Sehat jiwa itu meliputi banyak kondisi. Caranya merasa senang dan bahagia, mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari, hingga mampu menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri dan teman-teman di sekitarnya. Kekurangan itu yang nggak bisa diubah ya. Kalau yang bisa diubah itu bukan kekurangan, karena kita bisa memperbaikinya. Lalu ada, langsung aja ke pembahasan ya teman-teman. Sakit yang rentan diderita kaum LGBT. Yang pertama ada HIV/AIDS. HIV/AIDS itu kenapa lebih rentan ya diderita kaum LGBT? Ini saya dapat jurnal dari International Journal of Epidemiology. Itu mengungkapkan jika tingkat risiko penularan HIV/AIDS lewat seks anal itu lebih besar sekitar 18% daripada penetrasi vagina. Hal ini terjadi karena jaringan dan lubrikan pada anus dan vagina itu berbeda. Vagina memiliki banyak lapisan yang lebih baik dalam menahan infeksi virus, sedangkan anus hanya memiliki satu lapisan tipis saja. Ini warning ya buat teman-teman gay ya. Yang pasti-pasti aja vagina aja. Nikah dulu. Lalu yang kedua ada penyakit menular seksual. Kenapa ini berdiri sendiri ya, karena
Menurut saya HIV/AIDS itu bukan menular hanya lewat aktivitas seksual ya, jadi saya pisah. Di sini saya menyebutkan penyakit menular seksual itu kayak sifilis, gonorrhea, terus kan HPV ya, cancer, lalu apa lagi, singa ya, itulah semacamnya yang menular lewat aktivitas seksual spesifik. Dari artikelnya nationalgeographic.co.id itu menulis jika WHO mengungkapkan lebih dari 1 juta orang terinfeksi penyakit menular seksual setiap harinya. 1 dari 25 orang terinfeksi penyakit menular seksual. Data tersebut mengungkapkan jika masih tingginya angka penyakit menular seksual di dunia. Kita tahu salah satu penyebab penyakit menular seksual adalah perilaku seks bebas atau berganti-ganti pasangan. Jika yang sudah menikah saja banyak kasus infeksi penyakit menular seksual antara istri dan suami ke istri, atau mungkin sebaliknya bahkan ya. Maka menurut saya itu LGBT yang faktanya kini masih belum atau tidak legal di Indonesia, itu juga tidak bisa menjamin jika pasangan LGBT itu saling setia terhadap pasangan masing-masing. Ya iya kan, yang udah menikah saja bisa saling menularkan, kok apalagi yang belum. Kemudian ada gangguan psikologi. Itu saya dapat dari klikdokter.com ya. Itu katanya jurnal yang dipublish oleh Western Journal of Medicine. Masalah kesehatan utama yang menyerang kaum LGBT adalah gangguan psikis seperti depresi dan bunuh diri. Ada 40% LGBT itu berpikir serius untuk melakukan percobaan bunuh diri. Pria homoseksual 6 kali lebih mungkin untuk mencoba bunuh diri dibandingkan dengan pria heteroseksual. Lalu pada wanita lesbian, mereka 2 kali lebih mungkin untuk mencoba bunuh diri daripada wanita heteroseksual. Sedangkan untuk kasus depresi itu sebanyak 40% banyak pria biseksual cenderung memiliki gangguan depresi dibandingkan dengan pria homoseksual dan heteroseksual. Ya, saya bisa bayangin sih. Ini kalau saya boleh menerka-nerka yang mengasumsikan ya. Untuk pria-pria atau wanita yang normal saja itu bisa patah hati dan bunuh diri dan bisa depresi ya, apalagi yang LGBT. Ya kenapa ya, apa ya? Contoh kasus lah ya, tuh Rian Jombang itu ya. Oke, Riannya itu nggak bunuh diri, cuman dia bunuh orang lain. Itu ya masuk ke depresi ya. Ini karena susah kali ya. Karena saya itu sebagai pria juga kan nggak tahu ya, kadang-kadang LGBT itu nggak selalu ngondek, nggak selalu kayak kemayu gitu ya. Bahkan yang kayak kelihatannya maco aja itu ternyata lah gay, lah ternyata suka batang gitu kan. Kita sama sekali nggak bisa mengidentifikasi ini teman kita jangan-jangan gay, lah.
Ya itu saking sulitnya mungkin ya nemu yang cocok atau yang sama-sama kayak gitu kan. Jadi terasa takut kehilangannya itu lebih besar daripada pria atau wanita yang heteroseksual. Lalu kemudian ada nomor 4 yang terakhir, itu adalah penyalahgunaan obat-obatan atau alkohol. Dari klikdokter.com itu mengungkapkan jika penyalahgunaan obat-obatan terlarang, rokok, dan alkohol itu meningkat pada kaum LGBT. Kasus kecanduan rokok itu pria homoseksual yang merokok berat minimal 1 bungkus rokok dalam sehari itu 19% lebih banyak dibandingkan pria heteroseksual sebanyak 13%. Pemakaian obat terlarang pada kaum LGBT itu jumlahnya 9 kali lebih banyak menggunakan obat suntik kokain, marijuana atau ganja dibandingkan kaum heteroseksual. Jika dilakukan terus-menerus, tentunya akan mengacaukan fungsi tubuh seperti hipertensi, gangguan jantung, dan serta gangguan mental. Ya ini set effect menurut saya, set effect dari gangguan psikologi ya teman-teman. Pelampiasan lah kayak kata kitanya ya, pelampiasannya itu seperti itu. Jadi ada 4 ya teman-teman, sakit atau penyakit yang rentan diderita kaum LGBT. Yang pertama adalah HIV/AIDS, penyakit menular seksual, gangguan psikologi, dan penyalahgunaan obat-obatan. Wah, videonya singkat sekali ya. Videonya 12 menit. Ya, tentunya di sini saya itu hanya ingin berbagi pengetahuan ya, agar kita selalu senantiasa menjaga kesehatan yang sudah diberikan pencipta hingga saat ini. Pesan pribadi saya ya, menurut saya itu cobalah selesaikan traumanya agar kita bisa move ke arah yang fitrah sesuai apa yang Tuhan ciptakan. Ya mungkin itu dulu video kali ini teman-teman. Jangan lupa subscriber saya masih sedikit. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.